aku juga ngelihat sebuah fenomena dari zaman aku. Itu kalau orang tuanya kaya, anaknya tuh tengil gitu. Biasanya ya dulu ya, ngeliatin banget. Tapi sekarang tuh fenomena itu aku ngelihat orang tuanya kaya, anaknya justru digembleng kalau ngelihat saat ini ya. Iya, malah yang kurang kaya tengil ya. Malah justru kebalikannya, yang biasa aja malah flexing gitu Malah ya. jadi flexing. Sekarang malah kalau aku ngelihat, enggak kok, bokap gue tuh walaupun punya segala sesuatunya, tapi dia tuh benar-benar dibina sebagai orang biasa menggunakan fasilitas-fasilitas apa adanya. Mahal banget ya kalau nggak salah 1 bulan SPP 10 juta lebih. Apa ini? Adalah Sekolah, di PKI ya. kampus? Enggak, sekolahan ini masih sekolah nih, belum kampus. Buset. Tapi anak-anaknya di situ setelah makan, dia makannya tuh bentuknya kayak FBG ya, maksudnya dia ngambil sendiri ya, ngambil catering sendiri tapi kayak ya. catering, tapi dia kayak ngambil sendiri, tapi setelah makan mereka disuruh cuci piring sendiri ya. Oh ya? Dan pakaiannya nggak boleh beda, jadi harus sama semua. Nggak boleh pakai pakaian mahal, dan mereka harus cuci piring mereka sendiri habis makan. Iya, berarti itu orang tuanya punya, tapi dia pengen anaknya mandiri gitu. Betul, kan. Nggak apa-apa dia bayar mahal, tapi membuat karakter anak gue menjadi jauh lebih baik. Mungkin karena di rumah dia ngerasa anaknya terlalu manja, makanya di sekolah di situ. Mungkin ya. Menurut aku, rezeki itu nggak cuma uang. Ketika aku masih dikasih keinginan buat belajar, itu rezeki juga sih dari Allah. Nggak semua orang punya rezeki itu. Iya, benar. Rezeki keinginan untuk belajar kan. Ya. Rezeki sholat duha, karena nggak semua orang bisa sholat duha gitu. Iya, kepengennya aja nih ya. Iya, kepengennya aja rezeki bersedekah. Padahal bisa, tapi kan belum tentu melakukan gitu kan. Betul. Itu rezeki lo, rasa ingin melakukan suatu kebaikan itu sebenarnya rezeki juga. Selamat datang di Sudut Podcast. Kita mau bahas tentang pentingnya jenjang pendidikan. Kamu tau nggak? Jadi aku sempet ya random question gitu ke bocil-bocil, anak kita sama yang lain-lain gitu, kalau udah ngelewat gitu. Anak kamu yang lain-lain maksudnya? bukan bocil-bocil, tadi aku bilang bocil-bocil. Teman-teman anak kita. Kamu udah punya cita-cita belum? Udah. Jadi apa? 1, gamers. 2, YouTubers. Jadi sekarang tuh kayak udah berubah gitu, stigmanya berubah gitu. Kalau dulu aku mau jadi presiden, aku mau jadi pilot gitu kan. Emang kalau aku jadi apa, tebak? Astronot. Itu juga aneh kan? Iya, tapi maksud aku memang udah berubah gitu stigmanya. Dan aku ngelihat sebuah, ini nggak tahu tren positif atau negatif ya, tapi memang trennya udah tren era digital gitu, jadi banyak yang beres SMK atau SMA itu dia lebih memilih untuk bekerja dibanding mengejar jenjang pendidikan ke tahap selanjutnya. Kuliah gitu maksudnya? Ya kuliah. Tuh, aku ngelihat sebuah tren itu. Emang karena ekonomi juga nggak sih, kuliah sekarang kan mahal ya? Karena bukan ada yang gratis ya. Kalau yang negeri-negeri itu bukan gratis. Bayar. Oh, tetap bayar. Berarti sebenarnya bukan masalah di anak juga, mungkin di orang tuanya nggak sih kalau masalah ekonomi kayak gitu? Bisa jadi, tapi biasanya kan dari keinginan si anak dulu ya biasanya. Finansial. Kemungkinan pertama finansial, kedua ya memang mungkin punya usaha kali orang tuanya, jadi anaknya disuruh ngelanjutin usahanya. Ya, mungkin ya, dan memang tingkat pendidikan. Berarti sekarang yang jadi orang tua untuk anak-anak yang udah mau kuliah itu milenial ya jatuhnya ya? Mungkin orang tuanya eranya udah era milenial, betul. Mungkin di era milenial kemarin zaman-zaman memang mereka nggak kuliah gitu, sulit untuk kuliah, atau memang tidak sesuai sama apa yang mereka kuliahin. Misal kayak aku, kalau kamu kan lurus ya? Enggak. Kalau aku kan kuliahnya apa, kerjanya apa. Kalau aku kan agak nggak segaris, tapi ya pada akhirnya bisa menyambung-nyambungi gitu. Tapi kalau menurut aku kuliah itu bukan sebatas, memang di akhirnya itu ada gelar ya, gelar sarjana ilmu komunikasi, gelar sarjana hukum gitu. Tapi sebenarnya kan kuliah itu bukan sebatas waktu belajarnya kalau menurut aku, tapi di dalamnya itu ada networking. Jadi kita berkenalan dengan orang-orang yang tahapnya udah mirip gitu,
Tapi di situ udah kelihatan tuh potensi-potensi gitu kan. Kita udah bisa ngelihat dan itu tuh ada di masa-masa kuliah kalau menurut aku. Itu kan sudut pandang kamu. Sudut pandang aku. Yang udah kuliah atau sedang kuliah. Orang-orang yang belum kuliah kan nggak tahu sudut pandang itu. Orang-orang yang belum kuliah membayangkan kuliah adalah belajar. Dia tidak membayangkan di situ akan bertemu komunitas, dia akan coba bangun relasi, yang itu sebenarnya tidak diinformasikan juga ketika kita SMA. Kita SMA dikasih taunya, lo kuliah di universitas yang bagus ya, supaya nanti lo dapet kerja bagus. Tapi nggak dikasih tahu sebenarnya lo dapet kerja bagus gara-gara lo kuliah ketemu relasinya juga yang bagus. Betul, itu pentingnya kita menginformasikan gitu ke teman-teman milenial. Ya teman-teman milenial yang seumuran kita ini berarti kan udah ada beberapa yang masuk tahap anaknya udah masuk era masuk dari SMA ke kuliah gitu ya. Jadi kita harus menanamkan stigma tersebut kan. Betul. Stigma apa mindset sih? Mindset ya. Mindset apa namanya, kalau ke anak ngasih taunya kuliah itu bukan sebatas belajar tapi emang membangun ngebangun kredibilitas dia dari awal. Betul. Iya kan? Nah, makanya mungkin dulu narasinya kurang lengkap. Kamu harus kuliah di universitas negeri atau di luar negeri dengan universitas yang bagus gitu. Maksudnya kenapa cuma sampai harus kuliah di tempat bagus dengan iming-iming atau mindset gengsi jatuhnya. Padahal sebenarnya yang dicari itu bukan gengsinya. Betul. Tapi ketika kita kuliah di tempat yang bagus, berarti kita ketemunya sama orang-orang yang juga punya networking atau atau pendidikannya bagus, terus mungkin keluarganya juga punya mindset yang sama, menguliahkan anaknya di situ gitu ya, dan punya pemikiran masa depan yang mungkin lebih bagus juga gitu loh, nggak cuma sekedar kuliah aja. Ya bisa, tapi tidak menutup kemungkinan beberapa kampus minimal kampusnya terakreditasi lah, kan ada akreditasi ya. Jadi kampus ada akreditasi A, akreditasi B gitu kan. Nah, minimal terakreditasi, terakreditasi walaupun murah, tapi ada juga yang bagus biasanya. Ini bukan mahal dan murah sih, aku juga kuliah juga murah. Iya, bukan mahal dan murah dan lebih ke bergengsi atau enggaknya itu ya. Kalau maksudnya kampus bergengsi itu kayak universitas negeri, kalau zaman kita tuh kampus bergengsi tuh. Kan biarpun zaman kita dulu kan maaf nih, dulu ketika masuk negeri itu walaupun swastanya mahal, swastanya bagus dan banyak luar negeri, tapi orang tetap pilih ke negeri gitu walaupun swasta lebih mahal ya kan, karena negeri lebih bergengsi nih. Beda sama zaman sekarang. Intinya dimanapun kuliah yang tadi yang penting terakreditasi, dan kedua adalah networking. Nah, mau masuk kampus bergengsi pun kalau kupu-kupu, kalau misal dia memang belajar ya udah, mungkin dia tipikal introvert, dia penulis atau dia bikin komik dan lain-lain bisa, atau dia scientist gitu ya. Bisa. Yang jadi masalah adalah ketika lu bergaul di kampus bergengsi tapi gaulnya sama komunitas yang tidak membangun diri lo lebih baik gitu. Dulu teman-teman SMA kita, aku punya teman-teman SMA yang dulu nakal banget, nakal banget, tapi ternyata sekarang juga bisa jadi orang berhasil karena dia bertumbuh, dia cari relasinya mungkin yang membuat dia bertumbuh walaupun lingkungannya party-party gitu. Iya kan? Benar, bisa. Tapi aku juga ngelihat sebuah fenomena dari zaman aku. Itu kalau orang tuanya kaya, anaknya tuh tengil gitu. Biasanya ya dulu ya. Ngeliatin banget. Tapi sekarang tuh fenomena itu aku ngelihat orang tuanya kaya, anaknya justru digembleng kalau ngelihat saat ini ya. Iya, malah yang kurang kaya tengil ya. Malah justru kebalikannya, yang biasa aja malah flexing gitu ya. Sekarang malah kalau aku ngelihat, enggak kok, bokap gue tuh walaupun punya segala sesuatunya, tapi dia tuh benar-benar dibina sebagai orang biasa menggunakan fasilitas apa adanya. Iya, betul. Itu yang aku lihat saat ini ya, dan itu bagus sih perubahan itu. Kayak ada satu sekolah di daerah Pik sana. Aku pikir sekolah agama ya, tapi ternyata dia universal juga. Mahal banget ya, kalau nggak salah 1 bulan SPP 10 juta lebih. Apa ini? Adalah sekolah, di PKI ya. Kampus? Enggak, sekolahan ini, masih sekolah nih, belum kampus. Buset. Tapi anak-anaknya di situ setelah makan, dia makannya tuh bentuknya kayak FBG ya, maksudnya dia ngambil sendiri ya, catering tapi kayak catering, tapi dia kayak ngambil sendiri, tapi setelah makan mereka disuruh cuci piring sendiri ya. Oh ya?
dan pakaiannya nggak boleh beda, jadi harus sama semua, nggak boleh pakai pakaian mahal, dan mereka harus cuci piring mereka sendiri habis makan. Ya berarti itu orang tuanya punya tapi dia pengen anaknya mandiri gitu kan. Nggak apa-apa dia bayar mahal tapi membuat karakter anak gue menjadi jauh lebih baik. Mungkin karena di rumah dia ngerasa anaknya terlalu manja, makanya di sekolah di situ. Mungkin bisa ya. bisa jadi Penanaman karakter. bisa jadi. Nah, aku juga mau cerita tentang sesuatu. Jadi betapa pentingnya kuliah walaupun udah di era digital menurut aku ya. Iya. Tadi makanya setelah SMK atau SMA banyak yang memilih untuk tidak bekerja. Gue mau jadi konten kreator aja. Memang tidak menutup kemungkinan karena rezeki itu datang dari mana aja gitu. Iya. Tapi kan nggak ada salahnya juga ketika masih ada jenjang pendidikan selanjutnya, ya kita tetap menjalankan itu gitu. Karena apa? Karena suatu saat kan eranya bisa berubah ya. Iya. Dan pendidikan itu menurut aku maksudnya tidak ada ruginya gitu, tidak ada ruginya. Gitu. Terus aku punya cerita dulu tuh ada saudara aku datang dari daerah gitu ke Bogor mau cari kerja dari SMA SMK, kodarullahnya nggak diterima di mana-mana gitu. Kita udah coba masukin ke beberapa teman-teman. Dengan ini pasti ya kerjaan yang biasa aja dulu, maksudnya yang level-level masih. Iya, maksudnya kalau gitu. SMA kan ya punten gitu ya, maaf makanya. Memang level-level yang jatuhnya kayak jadi bagian bukan strategik gitu. Iya, clerical aja. Untungnya nggak diterima gitu, nggak ada yang diterima. Karena kalau udah diterima, udah nyaman sama gaji, udah gitu. Biasanya dia kuliah nggak mau, kuliah nggak mau. Stres pasti dia pas banyak yang nggak terima dia ya. Mungkin di situ ada satu sisi di mana kok Allah jahat ya sama gue nggak diterima kemana-mana gitu. Iya. Ternyata, nah setelah kejadian itu aku tuh ngobrol tuh sama saudara aku sama papanya lah ya. Coba dipaksain kuliah, minimal D3 lah, kalau bisa S1 alhamdulillah. Akhirnya balik lagi lah ke daerahnya untuk akhirnya kuliah gitu. Harus dipaksa untuk kuliah. Alhamdulillah sekarang udah lulus kuliah dan punya S1 apa D3? S1 akhirnya malah. S1 dipaksa untuk kuliah, alhamdulillah menjadi punya jenjang karir. Punya level gitu, kalau nggak salah sekarang levelnya udah manajer, supervisor apa manajer gitu, punya jenjang karir, punya level gitu, kalau nggak salah sekarang levelnya udah manajer, supervisor apa manajer gitu tuh. Jadi yang dulu waktu kesini nggak diterima di mana-mana, itu ternyata bukan Allah jahat nggak nerima, tapi Allah ngasih sesuatu yang lebih baik. Dan itulah pentingnya jenjang karir, pentingnya level pendidikan gitu. Betul. Apalagi tapi banyak nggak sih yang udah kuliah juga tetap karirnya mentok? Jangankan udah kuliah karirnya mentok, udah kuliah pengangguran aja banyak kayak. Banyak. Apalagi sekarang lagi eranya PHK, ribuan PHK. Jadi what's the point of kuliah? Terus udah beres kuliah, nganggur. Gitu. Dia nganggur ada yang setahun 2 tahun. Terus what's the point of kuliah? Of kuliah ya? Ngapain kuliah gitu? Nah, tadi kan ada beberapa tingkatan ya, maksudnya SMA sama S1, D3 gitu lah. Minimal ketika udah kuliah belum kerja, kita bisa ngelamar ke level yang lebih tinggi aja. Selebihnya adalah sabar gitu. Atau kita bisa cari peluang-peluang yang masih bisa kita kerjakan sambil menunggu. Kalau kita berkarir ya, kalau kita pengen berkarir, aku ada satu penyesalan. Bukan penyesalan ya, memang udah qadarullah siapa yang dijalanin. Jadi setelah beres kuliah S1, ketika umur kita masih cukup, karena waktu itu kan memang stigma aku mindset aku ya, aku tuh masih belum ada pengen usaha gitu, pengennya kerja. Nah harusnya ketika kamu lulus kuliah, itu kan setiap tahun ada pembukaan CPNS, BUMN ya. Sampai umur maksimal kalau CPNS itu kalau nggak salah 35 deh kalau S1. Nah harusnya itu dari umur 24 sampai 35, kalau belum bisa coba tiap tahun sih. Kenapa? Ya coba aja, karena aku baru nyoba itu pas di umur 35. Jadi di umur yang terakhir banget si CPNS apa BUMN gitu. Harusnya itu kita coba tiap tahun gitu. Kenapa? Karena waktu aku coba di umur 35, ini kan yang terakhir ya. Aku tuh sebenarnya lolos. Nggak, secara peringkat itu ada di 10 besar lah. Dan itu mungkin seandainya coba lagi kayak orang ini ikut Indonesian Idol atau ikut stand up comedy kan,
Yang pertama gagal, yang kedua kan belajar dari kegagalan, kedua gagal belajar lagi ketiga. Itu pasti dari misalnya dari umur 24 ya. Kalau lulus itu berapa sih? 21. 21. Umur lulus kuliah 21. Iya. Ya dari 21 ke 35 kan ada berapa kesempatan tuh? Iya, 14. 14. Masa iya nggak lolos gitu? Nggak bisa jadi. Ya kalau maksudnya kalau nggak belajar. Enggak juga. Enggak dong. Dengan dia punya keinginan mencoba tiap tahun, artinya dia punya harusnya dia punya potensi. Karena dia mau coba. Kecuali baru sekali gagal, masih ada sekitar 10 tahun, dia nggak mau nyoba, berarti memang dia nggak punya potensi, dia nggak ada keinginan. Tapi kalau dia mau mencoba, berarti dia punya potensi, dia punya keinginan. Tuh, kalau menurut aku. Yeah. Dan itu adalah. Dan nggak cuma CPNS, Say. Apa? Kalau ini kita ngomongin kuliah, sebenarnya LPDP. LPDP. Iya. Jadi kalau CPNS itu atau jadi PNS kan sebenarnya startingnya langsung kerja ya. Tapi kalau ngomongin masalah kuliah ya, kalau mau dapat pendidikan yang lebih tinggi dengan keuangan yang terbatas ya ikut beasiswa sebenarnya. Dan aku ikut tuh terakhir sebenarnya. Tapi nggak cukup umur. Jadi sebenarnya umurnya masih 35. Tapi ternyata dia hitungnya per akhir tahun, padahal itu pembukaan di bulan Februari atau Maret. Oh, karena hitungannya tahun kali ya? Hitungannya tahun, akhirnya nggak bisa. Ya mungkin, tapi aku masih belum menyerah sih. Aku masih ada batas maksimal? Nggak, udah maksimal nggak bakal bisa ikut LPDP. Tapi nggak, maksimalnya berapa? 35. Oh, 35. Kamu berapa? Kamu berapa? 25. terus tapi ya cuma kayak aku masih kepengen kuliah sebenarnya, masih pengen S2 lagi gitu. Karena menurut aku rezeki itu nggak cuma uang. Ketika aku masih dikasih keinginan buat belajar, itu rezeki juga sih dari Allah. Nggak semua orang punya rezeki itu. Iya, benar. Rezeki keinginan untuk belajar kan. Rezeki sholat duha, karena nggak semua orang bisa sholat duha gitu. Iya, kepengennya aja nih ya. Iya, kepengennya aja rezeki bersedekah. Padahal bisa, tapi kan belum tentu melakukan gitu kan. Betul. Itu rezeki lo, rasa ingin melakukan suatu kebaikan itu sebenarnya rezeki juga. Iya, betul. Nah, aku pengen banget sebenarnya kuliah lagi. Udah lama sih aku selalu bilang sama beliau. Tapi sebenarnya aku juga rada naik turun karena beliau tidak pengen kuliah lagi gitu. Jadi kayak enggak, aku bukan yang nggak mau kuliah lagi secara waktu gitu ya. Bukan nggak mau. Mungkin kalau ada kuliah yang mungkin ada kampus-kampus yang sempat nonton gitu. Ini Mas ada kuliah online gitu. Ada. Bisa menyesuaikan. Di luar negeri ada kok. Ya, tapi di luar negeri. Iya, online-nya luar negeri. Sini, oh. Ada sebenarnya. Masalahnya sebenarnya mau dan mau sih. Iya sih. Tapi makanya balik lagi kan rezeki. Rezeki keinginan, rezeki kemauan. Dan masa sudah cukup kali ya untuk saat ini, kayaknya udah cukup. Mungkin lebih. Enggak. Lah, buktinya aku lagi belajar lagi. Karena aku ngerasa belajar itu nggak cuma dari kuliah berarti. Iya, dari pekerjaan apa yang sedang kita lakukan juga belajar. Dan aku sedang melakukan belajar lagi gitu. Karena ada ilmu-ilmu yang walaupun udah berapa 16 tahun bekerja gitu, tapi aku ternyata belum punya ilmu ini gitu. Dan aku sedang belajar di ilmu itu. Dan aku juga punya cerita tentang kuliah ya. Jadi dulu kan aku cuma sampai D3 ya. Ya dapetnya dulu D3 gitu. Dan kondisinya karena udah D3 udah kerja, ya buat apa kuliah tadinya kan kayak gitu kan. Karena teman-teman banyak juga yang bisa langsung dapat kerja bagus ya. Karena kan kita berpikirnya adalah kuliah, punya ilmu, kerja gitu kan. Udah kerja gitu. Punya gelar. Punya gelar sih, iya. Terus sampai akhirnya aku harus kuliah lagi gitu. Ada dua keunikan. Yang pertama adalah yaitu aku kuliah karena memang aku harus S1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qadarullah lagi S1 aku ini dibayarin sama bos aku. Jadi aku sempat mau cabut gitu kan. Bu, saya izin kayaknya tidak lanjut kerja gitu kan. Izin dulu ya, karena kan si kuliahnya ini kan ekstensi ya gitu ya. Sabtu Minggu gitu, dan di kantornya bukan jauh dari kantor, di kantor ini tuh weekendnya agak lumayan sering gitu. Terus aku izin untuk resign, terus si bos aku itu tuh baik banget, nggak usah resign gitu, di sini aja gitu. Kamu kalau ada kegiatan Sabtu Minggu bilang kamu udah izin sama saya untuk tidak ada kegiatan di Sabtu Minggu. Baik banget ya. Sampai pada akhirnya berapa biaya kuliah di sana gitu. Segini Bu. Yaudah ntar biaya kuliahnya dari saya aja. Masya Allah. Itu Masya Allah banget. Aku dibiayain tuh sampai beres.
Dari masuk. Serius? Serius, dari masuk sampai Nah, itu Masya Allah banget, qadarullah. Aku lulus tepat waktu. Oh, berarti apa yang kamu lakuin sekarang kalau baik, pahalanya masuk ke Bu Herti tuh? Dia dapat pahala jariah. Iya, betul. Pahala jariah banget itu. Mungkin setiap ilmu yang aku dapat di sana, aku terapin, ya dia dapat pahala gitu kan. Itulah. Jadi ya udah dari gaji itu ya utuh gitu. Karena kuliahnya udah dibiayain. Berjalan ya berarti Itu ya? iya qadarullah banget gitu. Padahal kalau kamu kerjain sendiri bisa jadi berhenti di tengah juga. Karena Bu Hertinya ngebayarin, kamu jadi nggak enak juga dong. Mau nggak mau kayak harus selesai nih gitu. Iya, alhamdulillahnya aku malah selesai bukan tepat waktu, jadi Lebih kurang cepat. waktu, kurang waktu aku lulus lebih cepat. 4,48 loh. Berapa sih kuliah? 4,3 kali. Enggak, 4 itu udah paling tinggi. Enggak, 3 ya, 3,4 lah. Kan cum laude tuh 3,5 ya. Cum laude 3,5. Nah, aku 3,4 berapa gitu. Keren gak aku? Masya Allah. Ternyata aku pinter ya. Masya Allah. Jadi buat kalian yang baru, buat anak-anak kalian gitu, buat saudara-saudara kalian, kalau lulus SMA, SMK, walaupun ada potensi menjadi sosial media, apa jatuhnya, influencer, content creator atau apalah gitu, better selama masih bisa, selama ada keuangan yang baik, selama dipaksa sih kata aku ya, ya, betul, justru betul. content creator itu adalah jalan kalian supaya bisa belajar lebih luas, banyak. lebih luas ya. Karena ketika kita punya ilmu yang dikasih, ya sebanyak-banyaknya ilmu kita kan sebenarnya cuma sebanyak sendok yang dicelupin di lautan gitu, air yang nempel cuma segitu doang gitu loh. Maksudnya jangan pernah puas sama ilmu. Ilmu Allah, ilmu Tuhan tuh besar sebesar lautan. Ilmu kita tuh dikit banget gitu, tapi setiap air yang menempel itu bisa bermanfaat buat banyak orang, banyak makhluk gitu ya. Benar-benar. Jangan sampai nyeselnya nanti gitu. Tadi balik lagi ya, rezeki itu kita nggak ada yang tahu, bisa jadi memang dari konten kreator meledak udah gitu, dia udah nggak harus kuliah. Tapi kan ketika kita udah punya jenjang pendidikan, ketika ada apa-apa dengan yang sedang kita ikhtiarkan, kita masih punya challenge yang lain gitu. Entah itu kita berkarir atau apalah gitu. Challenge itu tidak tertutup gitu. Ya nggak sih? Benar ya? Iya. Mungkin justru juga aku sih tidak mendiskreditkan perempuan, karena aku juga perempuan. Kita hidup dengan qawam atau suami atau pendamping, penjaga, penanggung jawab kita itu yang biasa-biasa aja itu enggak. Aku selalu berpikiran qawam aku, suami aku, penanggung jawab aku harus lebih apapun dari aku, karena kalau dia nggak lebih dari aku, bagaimana dia bisa bertanggung jawab akan aku gitu kan. Nah, jadi selalu encourage, selain diri kita sendiri nih sebagai perempuan, encourage selalu qawam kita supaya dia bisa lebih dari kita gitu. Jadi karena harga diri laki-laki sih di situ ya. Maksudnya ketika aku juga ngelihat beberapa kasus, misalnya aku sering baca juga kayak kasus-kasus perselingkuhan, perceraian, itu sebenarnya karena mungkin laki-lakinya tidak lebih dari perempuannya gitu. Jadi perempuannya terlalu high value. Nah, ternyata laki-laki tuh butuh disanjung, butuh dieluk-elukan gitu ya. Gak bisa nih dapat dari yang high value itu. Jadi emang mau nggak mau kalian harus cari laki-laki tuh yang lebih gitu dari kalian, sehingga dia merasa lebih dihormati sama perempuannya. Bener nggak? Karena jadi rata-rata kalau laki-laki selingkuh sama yang tingkat pendidikannya lebih rendah biasanya yang biasa-biasa aja, bahkan kalau disandingin nggak pernah ada tuh si yang pasangan sahnya gitu lebih rendah daripada selingkuhannya, tuh jarang. Biasanya lebih rendah lagi pasti. Tapi gitu. itu balik lagi menurut aku ya. Kalau menurut aku bukan dari sekedar pendidikan, tapi dari iman juga sih. Itu udah pasti. Cuma bagaimana cara menjaga marwahnya suami itu di situ gitu loh. Lu marwah lu kemana kalau misalnya buat menjadi lebih baik aja nggak mau ya kan. Betul. Jadi si istrinya ada value-nya, suami juga ada value-nya gitu kan. Betul. Dan terus benar-benar kayak diangkat terus lah suaminya itu.
Dan tadi kalau tadi dari sisi istri, dari sisi laki-laki itu juga Gimana sih kalau lihat perempuan yang punya pendidikan lebih tinggi dari kamu gitu misalnya? ya jadi kan kedorong ya, kalau mau nggak mau kan kedorong. Bagus kalau kedorong ya. Jadi kedorong mesti didorong. Enggak, kedorong. Tapi ada juga kan beberapa laki-laki insecure gitu jadinya. Iya nggak sih? Mungkin karena kan ada berapa ratus juta umat Indonesia, nggak Indonesia maksudnya di luar juga. Tapi ya intinya harus ketika strata istri tinggi, kita harus mengejar sih sebagai laki-laki. Dan harus lebih tinggi sebenarnya. Dan harus lebih tinggi, minimal tuh kalau kan setiap orang punya kemampuan yang beda-beda ya. Jadi misalnya istrinya dia pintar di kemampuan A, kita harus punya kepintaran juga di salah satu kemampuan yang lain yang lebih tinggi dari si istri gitu. Iya. Ya, saling menjaga, saling mengisi ya jatuhnya kan. Berkompetisi di hal yang baik gitu ya. Akhirnya kan jadi kolaborasi kan. Betul. Aku bisa apa, kamu bisa apa, kita kolaborasi. Iya. Dan buat laki-laki, tadi balik lagi tuh jangan sampai, kalau menurut aku pribadi, jangan sampai laki-laki itu berhenti jenjang karir di SMA kalau finansialnya ada. Sekarang kan sebenarnya udah banyak cara buat si bukan anak-anak ya, ketika ngerasa ada ketidakmampuan, banyak cara untuk melanjutkan si jenjang karir itu gitu saat ini ya. Karena udah banyak cara untuk menghasilkan uang, tapi kita jangan terlena ketika udah punya uang akhirnya tidak kuliah. Betul. Dan menurut aku itu mau jadi siapapun tetap harus kuliah. Jangan sampai terlambat lah. Iya. Antisipasi dari awal bahwa Kita itu adalah sesuatu yang penting. Supaya teman-teman pada kuliah semua gitu ya. Doain semoga anak-anak kami juga bisa kuliah semua. Amin ya Allah.